Tapi Kalau begitu yakin posisi, itu kan, yakin itu kan ya alhamdulillah itu sudah 100% lagi itu kan. ya, Cuman yang bikin aku kayak ya kayak sempat semalam itu ke psikiater gitu hmm, kemarin ya, sempat karena kan apa yang orang tua kan kayak disuruh memilih antara dia dan agama. gitu. Ya kelihatan. Saya ini psikiater. Hmm, Jadi itu yang kulihat ya. Tapi masih positifnya itu 85%. Yang 15% ini karena orang negatif. Jadi kayak psikologinya pada saat kamu itu lama di sana, itu kamu akan drop. Harus ngapain bingung. hmm, Itu jelas itu. Yang dilakukan sama Ola itu saya setuju. Jadi kalau kamu di situ nanti depresi dari ibu dan keluarga yang lainnya, itu nanti kamu ya itu tadi tetap disuruh pilih. Sementara yang namanya agama kan tidak bisa dipaksakan. Nah, kalau orang tua yang menurut, ini kondisinya sama ini saya dengan Yoga, sama saya masih di karena umur pengetahuan. Kalau mama saya sarjana, kalau mama saya SMA, bisa ngikutin mau dialog mau tanya jawab enak. Tapi ini sudah enggak, sudah kotok gitu loh. Apa kotok itu ya, sudah kolot. Jadi mau diajak pun disuruh ikutin syahadat itu, ya ngerti kalau misalnya mau syahadat. Tapi akan susah untuk semua. Kalau adik, ya sudah. Ya seperti itulah. Jadi poinnya yang jelas pertama, sehat diri sendiri dulu. Fokus kepada keyakinan yang saat ini lagi mencari step by stepnya untuk supaya menjadi khafal. Yang penting kan sudah tahu perintah dan larangan itu disebut takwa. Di Islam apa saja yang dilarang, apa saja yang diwajibkan diperintah. Segala sesuatu kan harus diikhlaskan. Makanya berserah diri itu disebut muslim. Jadi orang Islam tidak akan memaksakan agama itu untuk orang lain. Itu yang pertama. Jadi jangan terlalu berharap saya harus buat mama saya masuk Islam. Jangan terlalu, tapi dikembalikan lewat jalurnya. Ya Allah, itu ya dalam setiap doa. Ya Allah, lembutkanlah hati mama saya, berikanlah hidayahmu ya Allah. Engkau yang maha membolak-balikkan hati mamaku ya Allah. Itu. Tapi endingnya kalau misalnya anak sama orang tua itu tidak ada surat. Jadi semarah-marahnya mama, connecting batinnya itu selalu, maksudnya feel-nya itu saat ini mungkin mamanya Yoga kalau dilihat marah. Tapi kalau waktu jauh lama nggak pulang, waktu pulang itu sama yang dirasakan, psikisnya itu tarik menarik. Tapi Yoga masih menang 85%. Tapi kalau Yoga sudah di rumah, Yoga yang kelihatan down. Jadi lebih dikuasai oleh psikisnya mama. Karena apa? Udahlah nak, balik lagi nak, kita ke gereja bareng lagi nak. Atau gitu kelihatannya. Jadi kira-kira waktu di rumah kendalanya apa? Mungkin amalan memperkuat untuk syahadat itu ada. Kalau sholat kan dengerin azan ada 2 kalimat syahadat. Setiap sholat ya, apapun sholat waktu apa, ada tahiyat awal. Tahiyat awal ada syahadat. Tahiyat akhir ada syahadat. Ya kan? Itu setiap 5 waktu sholat pasti syahadat. Dengerin azan pasti ada syahadat. Itu amalan untuk mengingat bahwa pada saat mendengarkan azan itu dijawab. Hentikan semua aktivitas, resapi azan itu sebagai panggilan daripada Allah untuk mengajak ibadah. Itu kan sholat. Asyhadu la ilaha illallah, ikutin pada saat hayya 'alas shalah, ayo kita sholat, dirikanlah sholat. Hayya 'alal falah, menuju kemenangan, itu harapan. Jadi jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Jadi waktu dengar azan itu ada balasan. Waktu sholat ada menjaga syahadat. Tapi amalan
untuk supaya kita tidak murtad lisan. Raditu billahi robba. Aku ridho Allah Tuhan. Wabil islami dina. Islam agamaku. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Nabi Muhammad, nabi dan rasulku. 3 kalimat. Raditu billahi robba. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ini diamalkan. Insya Allah mulut kita pada saat berucap dihindarkan dari murtad lisan. Begitu. Allah. Kira-kira mau apa yang ditanyakan Yoga atau mau di-sharingkan? Saat ini belum ini sih Kang. Abang belum mau banyak bicara dulu kan. Masih ibarat itu apa ya? Bukan apa-apa. Ya masih apa ya? Masih bingung aja dengan apa yang terjadi gitu kan. Kayak nggak nyangka kemarin itu Om pas pulang gitu loh. Dipaksanya untuk tetap tinggal di rumah dulu, nggak boleh keluar. Itu mama dia. Dipaksa tidak dipaksa. Jangan kan begitu. Untuk habis ngobrol gitu kan. Habis ngobrol kemarin itu. Ini kita bukan ngomongin keluarga ya. Iya. Terjadi kepada orang semua yang berpindah keyakinan mungkin akan terjadi juga. Tapi kalau di Islam mungkin nggak kali ya gitu. Tapi di Kristen itu akan terjadi gitu. Bayangkan itu disuruh, bukan disuruh ya, habis pulang, sempat ngobrol bentar aja nggak lama gitu. Ya tangis-tangisan lah gitu kan, tangis-tangisan. Kemudian ya udah, pagar ditutup, dikunci, kita ditolakin. Adikku perempuan aja sendiri, adik kandungku perempuan 2 orang. Ya gini kepala aku gitu loh. Nah bayangkan itu. Adik sendiri membuat kita seperti itu, apalagi orang tua kan. Mama nggak terima. Ya kau pilih aku atau itu, kalau kau pilih itu ya udah aku mati ketika gitu. Sampai aku dibilang anak semaling kundang, dibilang disumpahin mati, ya pokoknya segala macam lah. Aku diam aja, aku tidak menjawab sepatah kata pun itu. Cuman yang aku lakukan, aku cuma minta maaf, maafin aku kalau aku punya salah sama kamu. Aku cium kakinya, aku peluk dia, dan dia menghindar dariku gitu. Terus aku di luar, udah dikunci pintu itu, tidak boleh masuk. Jadi Yoga satu-satunya laki-laki. Yang laki-laki kecil iya aku. Oh yang dewasa ada? Yang ada abangku 3 orang, tapi sudah married. Yang belum menikah cuma aku. Kalau tanggapan dari kakak-kakak yang itu? Nggak terima. Sama. Terkecuali si Olan ya, yang perempuan, yang kakakku yang mualaf itu terima. Cuman dia masih menutupi kedok dia kan, nggak boleh kenapan kali gitu loh. Cuman karena situasi. Tapi Olan di rumah itu ya? Iya di sebelah dia. Oh di sebelah. Ya. Ada saatnya memang kalau dari beberapa anaknya atau saudara-saudaranya Yoga yang sangat kali disayang sama mama sih. Saya sih. Ya. Gini nih. Lebih baik supaya tidak sakit hati lagi. Ini hanya saran. Karena yang terakhir dialami bahkan ditutup semua pintu, ibaratnya ditolak. Ya, waktu itu kan perasaan itu kan pastinya bingung dan seperti apa. Ini aku anaknya udah nggak dianggap nih kan gitu ya. Itu tantangan. Itu hati itu pasti udah teriris-iris. Ini mama aku sudah nggak mau terima aku betul. Tapi Allah itu maha mengetahui. Allah maha melihat. Pada saat rasa kita seperti diiris-iris, itu harusnya Allah itu sama dengan itu. Ya, izinkan saya ya Allah untuk menunjukkan kepada mama dan keluarga saya yang masih menolak Islam. Ingin saya menyaksikan ya Allah bahwa kebenaran Islam nanti mama dan keluarga saya menjadi Islam. Udah, itu nanti diijabah.
Kita yakini bahwa beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Nabi dan Rasulullah, beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ini takdir. Jadi takdir ini yang mungkin sedikit mengobati ya, pengetahuan pengertian takdir. Yoga yang lakukan kemarin itu bukan sesuatu yang tidak direncanakan. Pahami semua yang kita hadapi hari ini, kemarin, itu adalah takdir Allah. Tiba-tiba yoga pulang, itu ada rencana Allah. Namanya iradat Allah. Kemarin yang dirasakan seperti itu oleh yoga pasti teriris, pasti sakit. Namanya orang tua kan, bisa sampai sejahat itu kan. Tapi saya yakin, namanya orang tua hanya sadis di mulut. Untuk memberikan pelajaran. Tapi ingat, kalau berbicara tentang keyakinan, pasrahkan semuanya kepada Allah. Ya. Yang penting kita semuanya ini banyak nih. Saya, abangnya yoga, teman-teman yang lain juga masih bersama dengan yoga. Yang penting cuma satu sih, berbicara seperti ini tuh akan nanti melegakan yang gimana ya? Kan tahu ya, perasaan yang nggak bisa keluar karena kejadian kemarin itu memang harus diutarakan. Kalau tidak, itu nanti jadi penyakit. Depresi itu kelihatan. Jadi lebih baik diomongkan, kemudian apa yang harus dilakukan, banyak menerima advice dari saudara-saudara, terutama kalau dilihatkan pelan sekarang, ya kan masih belum terbuka dia. Itu juga dia masih menumbuhkan hidayah dari Allah untuk menginginkan hal yang sama dengan yang diinginkan oleh yoga. Jadi perbanyak saja ya berdoa. Masalah. Ya luar biasa. Ya luar biasa cobaan juga. Ini dijelaskan susah gitu kan, ditahan pun kayaknya sakit ditahan. Berat. Ya mungkin kalau butuh nanti private ya. DM nomor wawaknya biar nanti ya, kalau saya hanya ingin mendengarkan, tumpahkan semuanya. Kalau perlu memang harus keluar rasa sakit itu dengan air mata ya. Ini apa yang harus saya lakukan? Memang harus ada yang seperti itu. Kalau sendirian kamu akan jatuh, kamu akan sakit. Itu poinnya. Jadi saya dan teman-teman yang ada di tempatnya yoga, yang ada di tempatnya Kang Dito, semuanya care. Kita adalah saudara seiman, ingin menguatkan apa yang terjadi permasalahan dengan yoga, gitu ya. Terlebih kemarin yang mensahadatkan, yang jadi saksi ya, harusnya bisa itu memberikan, gitu. Pilih salah seorang gini. Bedanya orang pertemanan sesama orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, ya. Surah Ali Imran ayat 118. Kalau dibaca terjemahannya, tidak boleh lo mempercayai 100% kepada orang kafir. Karena mereka menginginkan kehancuran kita. Mereka ingin kalau kita simpan rahasia ke mereka, mereka akan sekali itu langsung buka. Rahasia kita itu akan dibuka sama mereka. Iya. Itu. Tapi kalau sesama muslim, insya Allah. Ya kadang orang muslim juga ada yang disebut munafik. Nah makanya harus hati-hati. Kira-kira menurut yoga yang pas, apakah dengan Kang Dito, dengan Fandi Ahmad, atau langsung Bang Zuma lah. Zuma. Karena gini kan, saya bukan tidak mau cerita. Ya. Ada di belakang itu saya cerita gitu. Seperti cerita sama Fandi, sama Kak D, sama yang lain-lain lah gitu kan. Ada cerita-cerita begitu. Cuman kan balik lagi ke orangnya. Yang namanya ini pertikaian keluarga. Yang tahu keluarga saya itu saya gitu kan. Iya. Yang ngerti orang tua itu saya gitu. Gimana ya? Ketika saya menceritakan keluarga itu, di situ kayak gimana? Kayak merasakan air mata gitu kan. Karena pasti tidak sesuai ekspektasi gitu. Saya sudah mencoba berapa 6 bulan ya. 6 bulan saya mualaf ini. Saya jauh pergi dari rumah, gitu. Untuk menenangkan diri, untuk belajar lagi gitu. Dan ketika saya pulang,
hal yang kemarin terjadi lagi gitu, kayak orang tua tidak terima, kayak ya mungkin gini, anggapan saya mungkin Tuhan menguji keimanan saya, Allah itu menguji keimanan saya gitu kan. Betul. Apa kata Allah? Aku uji iman dengan orang tua, dengan saudara, dengan pertikaian yang lain-lain. Apakah aku sanggup? Mungkin kata Allah begitu. Kalau menurut saya gitu kan. Sampai itu kan dibawa pendeta, sampai ini ada namanya itu air salib. Iya, Air salib. Mm-mm. Jadi kalau diminum itu mungkin bisa jadi kita kayak gitu kan. Kesurupan. Bukan. Ya apa namanya gitu ya, yang itulah gitu. Ya, ada jampi-jampinya. Iya, Akan ada jadi itu. orang Kristen lagi gitu, dibaptis gitu. Iya gitu. Cuman itu untuk minum aja saya kemarin itu nggak mau di rumah orang tua. Bukan saya apa-apa kan. Nah, Ya, terus karena yoga yang tahu lah bagaimana kondisi. terus kalau sholat itu di mobil, di dalam mobil saya sholat menggunakan, bayangkan dari rumah saya itu ke masjid itu 15 kilo jauhnya. Berapa lama perjalanan itu? Ada 30 menit, 1 jam. 15 kilo enggak lah ya? 30 menit. 30 menit. 30 menit. Kalau saat ini dengan jarak di rumah berapa kilo? Oh jauh, 13 jam. 12 jam? Terus, jadi perjuangan kalau mau pulang itu kayak kemarin pulang, harapannya mudah-mudahan hidayah Allah itu nempel, sudah diterima kembali semua rukun kan gitu ya. 13 kilo tuh, 13 jam. Begitu nyampe, capek. Ya semuanya ternyata masih diuji oleh Allah. Itu kan buat saudara-saudara yang muslim gitu, yang terlahir sebagai muslim gitu. Ini kalau saya ngomong, air mata saya keluar ya. Bukan saya buat-buat, tidak, memang keluar sendiri gitu. Ya berbahagialah kalian gitu loh. Kalian berbahagia gitu ya. Tidak seperti kami yang untuk mencari jalan Tuhan aja minta, bahkan pertikaian dari sama keluarga, jauh dari keluarga, karena keibadah kami meninggalkan ini, meninggalkan itu gitu. Dari harta kami tinggalkan, dari uang kami tinggalkan gitu, hanya untuk mencari tahu siapa itu Tuhan, siapa itu Allah gitu. Jadi yang terlahir sebagai muslim, tetaplah kalian istiqomah, terus tetaplah kalian kalian tinggalkan sholat gitu. Kami selalu ngumpet aku kemarin dalam mobil itu, masalah. Bayangkan mobil sebesar apa sih kita sholat gitu. Apa lagi yang kita tinggalkan? Ya berkaca dari seorang mualaf seperti di yoga ini, ada yang nangis nih mbak saya ini. Kalau dibilang sedih itu Kang, sedih. Sampai saya Kang ya, sampai saya itu berdoakan sama Allah. Saya bilang, saya juga tidak minta dilahirkan dari rahim yang muslim. Kalau bisa saya bisa memilih, pasti saya lebih bisa memilih muslim gitu kan. Cuman apa? Allah itu melahirkan saya di situ, di rahim itu. Nah iya, kalau bisa minta tidak, jangan. Saya nggak mau. Cuman apa? Allah itu sudah berkehendak di situ. Lah ini ujian saya di sini gitu. Kalau sakit ya pastilah, kecewa ya pastilah, hancur, perih ya perih gitu. Nggak bisa, makanya saya nggak mau untuk banyak bercerita, karena nggak mungkin pada semua orang kita ceritakan gitu. Ya betul. Yang banyak apa tuh dari ujian, dari ujian yang saudara, orang tua, teman-teman gitu. Bahkan fitnah Sarah yang saya jumpai, yang saya dapat gitu. Jadi kayak ya mungkin Allah itu menghapuskan dosa-dosa saya di masa lalu mungkin. Itu sih anggapan saya gitu. Mungkin saya banyak dosa, saya seorang yang berdosa, saya seorang yang ya banyak dosa lah. Jadi dengan itu Allah mungkin menghapuskan dosa-dosa saya. Insya Allah, amin.
Dan sekarang yang penting kan posisi psikologi itu nanti menyebabkan semua penyakit berdatangan. Itu yang pertama, jadi kalau kondisi saat ini kalau misalnya nggak diutarakan, meskipun ditutup-tutupi itu kelihatan. Kalau orang psikologi bilang gestur itu bisa terbaca. Cuman gini, saudara-saudara muslim semuanya yang mengikuti kisahnya yoga sama malam, ini saat ini lagi ya butuh untuk doa, semuanya diberikan kekuatan, ya istiqomah. Kemudian ditambahkan ya, karena ini masalahnya sangat krusial, karena dengan mamanya, kemudian dengan keluarganya, adiknya pun sampai sudah tidak menghargai, tidak menghormati layaknya. Ini abang mulu kan gitu ya. Tapi karena di yoga ini orangnya keluarga saya baik. Itu saya rasa kita perlu doakan semuanya teman-teman ya. Kita doakan supaya kuat, kita ada untuk semuanya. Semuanya ini ada untuk yoga. Amin ya Allah, amin. Apa namanya? Saya mau tutup dulu. Buat kawan-kawan saya mau tutup dulu. Saya pengen Tenangin dulu ya, tenangin diri. Nanti kalau saya sudah tenang, ya mungkin saya buka live lagi gitu. Buat teman-teman, pesan saya cuma satu sama kalian gitu. Kalian berbahagia lah gitu. Berbahagia yang terlahir sebagai muslim. Jangan tinggalkan sholat. Kami aja untuk sholat sangat susah gitu. Sangat payah. Bahkan sampai sekarang saya sama keluarga masih bertikai. Jadi jangan kalian hanya mencari Tuhan gitu. Tidak mencari apa-apa. Siapa itu Tuhan? Karena perbedaan keyakinan kita jadi bermusuh sama keluarga gitu. Nah, jadi buat teman-teman ya tetap semangat aja sih. Mohon maaf teman-teman, izin saya mau apa namanya? Tenangin diri, sholat duha, lebih memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah ya. Nah, kirim nomor bawahnya, kita lanjut mungkin private. Iya, kalau gini kan, kalau apa namanya? Karena kita gini, kita ngomong, kita nggak ada niat untuk nangis gitu kan. Keluar sendiri. Nah, jadi tiba-tiba kayak kalau ingat tuh kemarin, wih, kayak di sini tuh hancur gitu kan. Hancur rasanya gitu. Ya hanya bisa dengan ini ya, hanya bisa dengan sholat. Dengan sholat ini saya alhamdulillah saya lebih kuat, lebih semangat. Kalau lemah itu pastilah gitu kan Kang, pasti ada lemah. Yang dihadapin mama nih bayangin tuh. Orang tua. Kan saya bilang Kang, saya cuma takut dua di dunia ini, Allah sama orang tua saya, sama ibu ya gitu. Dan ketika dikasih pilihan itu sama ibu, wih, hancurnya itu luar biasa gitu kan. Iya. Oke lah, istirahat dulu. Gitu. Sholat duha, ya insya Allah semuanya kembali normal. Allah itu memuji. Amin, amin ya Allah. Ya. Ya udah buat kawan-kawan begitu, nanti kita sambung lagi atau nanti sore atau nanti malam. Mohon doa-doanya kawan-kawan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa